Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Terdapat beberapa nilai dalam bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, mempunyai kemampuan awal bela negara, yang kelima, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang keenam adalah mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Mahasiswa selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Mahasiswa dikenal masyarakat sebagai agent of change. Hal ini memberikan konsekuensi logis kepada mahasiswa untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan gelar yang disandangnya. Mahasiswa sebagai garda terdepan masyarakat. Mahasiswa harus menyadari ada banyak hal di negara Indonesia yang harus diluruskan dan diperbaiki. Kepedulian terhadap negara dan komitmen terhadap nasib bangsa di masa depan harus diinterpretasikan oleh mahasiswa ke dalam hal-hal yang positif. Sebagai mahasiswa, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perkembangan sektor industri di Indonesia yang semakin pesat saat ini turut memberikan dampak pada sektor lain. Salah satunya dampak negatif yang dapat dirasakan berasal dari limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Limbah merupakan sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegrasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia patogen, dan parasit. Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri ini dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah limbah padat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi yang berbentuk padatan, lumpur, maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri, serta dari tempat-tempat umum. Limbah padat seperti ini apabila dibuang di dalam air pastinya akan mencemari air tersebut dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Sementara apabila dibuang di wilayah daratan tanpa adanya proses pengolahan, maka akan mencemari tanah di wilayah tersebut. Beberapa contoh dari limbah industri padat antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel listrik, bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Lalu terdapat limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang mempunyai bentuk cair. Biasanya limbah industri cair ini akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, sungai, bahkan lautan. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Limbah industri yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti sungai, laut, maupun selokan tanpa dinetralisir terlebih dahulu pada akhirnya akan mencemari saluran-saluran tersebut, sehingga akan menyebabkan ekosistem air menjadi rusak. Bahkan banyak makhluk hidup yang akan mati dibuatnya. Contoh limbah cair dalam industri ini antara lain adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Lalu terdapat limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas dan pada umumnya memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Limbah gas ini tentu saja berbentuk gas. Oleh karena
bentuknya gas, maka limbah pabrik gas ini biasanya mencemari udara. Beberapa contoh limbah gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, dan lain sebagainya. Lalu terdapat limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Sebagai limbah B3, yakni limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 yang dimaksud adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya, konsentrasinya maupun jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Menurut PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3 ialah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Penting untuk disadari bahwa limbah dan air buangan lainnya tidak perlu diubah sampai mencapai tingkat pembersihan yang sama pada semua kondisi. Limbah hanya memerlukan pengolahan yang dibutuhkan untuk membuang isi limbah yang berbahaya. Pembuangan yang sempurna berarti membersihkan limbah itu supaya ia tidak membahayakan kesehatan atau menimbulkan kondisi yang tidak sehat. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air, yaitu Pasal 1. Setiap usaha atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air. Pasal 2. Bupati atau wali kota dilarang menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air. Pasal 3. Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Syarat-syarat perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dan bila adanya pelanggaran mendapatkan sanksi pidana untuk pembuangan limbah berbahaya, sebenarnya sudah cukup berat. Berdasarkan pasal 104 Undang-Undang PPLH, pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Upaya apa sih yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa jurusan teknik kimia, hukum, dan pariwisata? Kembali lagi yang sudah dijelaskan di awal, kita sebagai mahasiswa harus mengimplementasikan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana ini semua mengenai pengabdian ke masyarakat. Tentunya kita sebagai jurusan teknik kimia memiliki sebuah teori, basic knowledge, atau sebuah penemuan yang dapat menghilangkan atau mengurangi yang namanya limbah industri ini. Lanjut ke jurusan hukum. Sebagai mahasiswa jurusan hukum, kita memiliki pengetahuan di mana sebuah pembangunan, contohnya pembangunan industri, memiliki landasan hukum agar pembangunan tidak melenceng kemana-mana. Kembali lagi yang sudah disebutkan bahwa perusahaan yang menimbulkan limbah atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan krisis iklim, ini dapat dihukum atau ditindak pidana. Yang terakhir, sebagai mahasiswa pariwisata, peran apa sih sebagai mahasiswa pariwisata? Kami berpegang teguh terhadap namanya wisata berkelanjutan. Di era sekarang di mana alam dan pengelolaan sangat kami awasi dan kami batasi jumlah pengunjung yang datang ke sebuah destinasi wisata. Kemudian ada namanya sebuah teori CBT atau Community Based Tourism, di mana pariwisata harus menguntungkan masyarakat sekitar. Jadi bagaimana kami bisa menciptakan tempat wisata yang premium atau berkelanjutan apabila dari pihak sebuah pabrik
masih bermasalah dalam menangani sebuah limbah, maka diperlukanlah peran jurusan teknik kimia dan hukum demi membangun tempat wisata yang hijau dan bebas polusi.